Selamat malam Mas Mbak Lur. Rim. Oh iya, siap. Aku masuk wae dulu, kamu tak sambar-sambar ya. Ngelek LI kan? Ngeli. Standar. Mas, monggo Mas minum Mas. Lupa cukup berapa ya? Oh, siap udah. The Real Sports Bike, bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. Setelah itu TVC, Pak Oko masuk TVC nggak? Pak Oko masuk TVC nggak nanti? Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all-new CBR 150R. Own the ride. Yo, oke, selamat malam teman-teman semuanya, Mas Mbak Lur yang ada di seluruh Jawa Tengah. Kali ini Honda Jateng menyapa lagi teman-teman semuanya. Tentu saja untuk menyapa teman-teman semuanya, Mas Mbak Lur semuanya, kali ini kita berada di acara apa, Pak Edi? Ngoprek sik Lur, Rabu Gaul. Oke, ngoprek sik Lur, Rabu Gaul. Kali ini nanti kita akan membahas mengenai CBR 150R. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai CBR ini, dan juga nanti kita juga akan ada kedatangan tamu dari komunitas-komunitas CBR Jawa Tengah. Ada siapa aja Pak Randy, silahkan disebutkan. Ada dari Mas Torik dari Racer, Oke. yang kedua ada Mas Ragil dari KCI, dan yang ketiga adalah Mas Adi Cek dari CCI Semarang. Oke, hei, selamat datang teman-teman dari komunitas CBR Jawa Tengah ya. Dan kemudian nanti teman-teman kita akan ada pembahasan mengenai CBR, nanti akan ada Mas Oko ya. Mas Oko ini selaku safety riding instructor dan juga safety riding supervisor untuk Astra Motor Jawa Tengah. Pokoknya semua tentang produk knowledge dan juga tentang teknologinya Honda, Mas Oko lah masternya gitu ya Pak Randy ya. Siap, benar sekali Mas ya. Nah, tentunya Mas Mbak Lur yang di rumah, untuk mendapatkan CBR 150R ini kita ada potongan DP sebesar Rp1.000.000. Oke, ada promo spesial buat Mas Mbak Lur semuanya ya. Ada potongan DP sampai dengan Rp1.000.000, dan juga plusnya, ada plusnya Pak Randy. Plusnya apa itu Mas? Plusnya adalah potongan juga hingga 130 untuk setiap angsuran ya. Mantap sekali. Jadi setiap bulan Mas Mbak Lur semua ngangsur itu dapat potongan hingga Rp130.000. Sangat menarik program ini Mas Randy. Maka Mas Mbak Lur semuanya jangan lupa yang pengen CBR segera daftar membeli CBR 150R. Yang apalagi di sini Mas Randy, bodinya ini keren. Apalagi ya. lihat dari depan ya. Beda Shocknya dari yang upside kemarin. down ya. Oke. Istimewa Dan juga sekali. sudah dilengkapi assist and slippery clutch. Nanti kan kita akan membahas tuntas mengenai itu. Oke. Anda akan disampaikan lagi? Oke, tak perlu lama-lama ya. Siap. Mungkin teman-teman semua Mas Mbak Lur juga udah penasaran nih, mau bahas tentang CBR 150R ini. Oke. Nah, maka dari itu saya akan panggilkan ya senior saya nih ya, Mas Oke ya, sebagai informan terbaiknya kita. Oke, kami undang Mas Oke, silakan. Oke. Untuk bisa duduk menggantikan saya sebentar ya Mas ya. Oke, Pak Oke, lewat mana nih? Siap. Oke, Silahkan duduk dulu. Silahkan. Silahkan ya. Siap. Oke, selamat datang Mas Oke. Nah, kali ini kita berada di acara ngoprek sik Lur Rabu Gaul. Rabu Gaul. Super sekali ya, yang membahasakan Rabu Gaul ini filosofinya apa ya? Rabu yang gaul-gaul mungkin ya gitu. Dan oke, mungkin kita waktunya hanya 20 menit Mas Oke. Jadi ya? kita tidak bisa bercanda bertele-tele. Nah, jadi kita harus segera menuntaskan membahas mengenai CBR 150R buat Mas Mbak Lur semuanya.
yang ada di seluruh Jawa Tengah, dan juga ini mungkin bisa ditonton juga dari teman-teman yang selain dari Jawa Tengah ya teman-teman ya. Dan ini Mas, oke, kita akan membahas CBR 150R yang terbaru ini, yang kemarin habis di launching ya. Ya, kalau warna belakang ini kan Honda Racing Red ya. Honda Racing Red. Jadi warnanya emang banyak ya. Ada variannya macam-macam. Bahkan yang paling baru sekarang itu tricolor ya. Honda tricolor. Tricolor. Ya? Tricolor. Ya, jadi ini boleh dicopot ya? Boleh. Biar suaranya kita sudah social distancing nih ya juga. Social disgusting ya. Disgusting. Sudah 1 meter lebih lah. Ya, teman-teman bisa mendengar. biar Agak jelas. mendekat ya Mas Oko ya. Agak mendekat ya? Ya, agak mendekat biar lebih hangat. Terus kita membahas mengenai CBR 150R. Kalau dari depan udah pasti deh tampilannya udah mirip dengan kakaknya ya. CBR yang 250 ini udah tampangnya sama persis sama kakaknya CBR 250 RR ya. Ya. Jadi udah kayak kakaknya. Mirip. Memang detailingnya beda antara CBR yang 250 dengan CBR 150. pasti beda ya, pasti kakak beda. adik pasti beda. Mirip tapi beda gitu ya. Kembar tapi nggak identik. Nah, sebar tapi tidak identik. Itu kayaknya apa ya kata-kata di mana ya? Terus yang jelas kalau udah ngelihat mukanya orang pasti jatuh cinta deh, karena matanya kalau bisa dibilang itu lampunya ya, lampunya itu udah modern banget, udah canggih banget gitu ya, udah LED. Jadi yang menyala dari motor ini udah pasti LED. Ya, dari depan sampai belakang tuh LED semua. Terus kalau kita tarik ke belakang, kita lihat ke bawah ya, itu ke atas dulu apa bawah dulu? Bawah dulu ya, kayaknya Bawah lebih ya? yang bawah. Asik bawah dulu ya, Asik yang bawah. baru ke atas ya. Kalau yang bawah udah pasti upside down. Upside down. Nah ini memang upside down ini dari 250 sekarang udah dipasang juga di yang 150. Jadi sama ya? Sama. Diameternya sama juga? Diameter sama juga. Jadi upside down ini memang bisa dibilang teknologi yang bisa dipersembahkan kerjasama Honda dengan Showa ya. Showa. Jadi ini udah oke banget, redamannya udah bagus banget dan responsif banget. Dia kalau dibawa kecepatan tinggi itu udah anteng lah. Dan yang paling membedakan adalah ketika misalnya diajak mengerem keras gitu ya, itu motor tidak terlalu menukik gitu. Jadi kalau terlalu menukik kan kita bingung kan, maksudnya agak susah mengendalikan badan, tapi ditahan sama dia. Udah bisa dibilang udah canggih lah, udah bagus shockbreakernya. Terus kalau misalnya ke belakang lagi nih, shockbreaker ke belakang lagi. Nah, dari sisi mesin ini udah mesinnya teruji ya, udah handal banget, udah bagus banget dengan 6 persneleng DOAC dan ada assist and slipper clutch. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Itu dia. Gimana? Susah tuh ngomongnya assist and slipper clutch. Ya, iya itu ya, assist slipper clutch. Jadi kalau yang dirasakan apa sih gitu ya? Yang dirasakan apa sih kalau buat pemakaian sehari-hari ini kan sebenarnya kan tampang racing tapi dipakai kotak-kotak gitu ya. Kalau kakaknya itu tampang racing cocok untuk sirkuit. Ready sirkuit ya. Ready tuh sirkuit. Nah, jadi kalau bisa disampaikan yang paling kerasa adalah koplingnya enteng banget. Itu pengaruh sama assist and slipper clutch. Ya, pengaruhnya memang di asisnya ya, di asisnya. Jadi dia koplingnya enteng banget. Bahkan saya berarti taruhan ya, di kelas 150 cc sport CBR yang ini itu koplingnya paling enteng. Oke. Memang kepake. Nah, ini harusnya kalau misalnya memahami ya. Sekarang kondisi lalu lintas itu udah semakin crowded ya dia. Padat ya. Sehingga untuk motor sport namanya mau ganti persneleng itu pasti akan menggunakan namanya apa? Kopling. Iya. Nah, kopling ini kalau enteng, wah udah nyaman sekali dan menyenangkan untuk dikendarai. Jadi udah sangat membantu banget. Terus ke belakang lagi? Ya. Nah, ke belakang lagi baru ke atas ya. Ke belakang lagi kalau kita lihat ada namanya ISS. Emergency Stop Signal. Jadi ketika direm bukan mendadak ya, direm keras gitu ya, karena
ini dilengkapi juga versi ABS, ya ABS-nya. Jadi kan otomatis kalau dia dibuat rem keras, otomatis dia lebih pakem, Ya, gitu ya, benar. lebih pakem dan memungkinkan pengereman ini jaraknya akan terkoreksi lebih pendek. Gitu ya. Nah kalau terkoreksi lebih pendek, maka kemudian supaya nggak disundul sama yang belakang, kita kasih namanya emergency stop signal. Supaya apa? Yang belakang ada isyarat tambahan. Oh ini ngeremnya benar-benar bisa dibilang mengerem keras. Jadi kalau mengerem biasa dia nggak akan nyala. Tapi kalau mengerem mendadak dan kemudian kecepatan turun drastis, dia akan nyala. Itu nyalanya seperti apa sih Mas? Nyala dan juga apa ada lampu tambahan di belakang? Jadi itu di lampu sen ya. Lampu Jadi sennya? mirip hazard. Oh, mirip hazard. Mirip hazard. Jadi lampunya berkedip dua-duanya secara bersamaan. Oke. Cuman ketika selesai pengereman dia mati lagi dan itu otomatis. Otomatis nggak usah menekan hazard lagi ya. Nggak usah. Nah ini untuk lampu belakangnya udah sama juga sama kakaknya, LED juga. Nah ini udah mulai ke depan nih, ke atas ya. Ke atas. Udah mulai ke atas. Ke bawah, ke atas. Ke atas. Nah kalau ke atas, kalau kita lihat ini yang paling menyenangkan juga. Ketika udah naik di atas motor, itu yang kita lihat kan biasanya kan cockpit view ya. Tangki dong. Tangkinya, Yeah. cockpit view-nya itu menyenangkan sekali Yeah. ya. Jadi lekukannya itu wah Boy. wahai banget. Jadi kalau buat diapit itu pas. Pas. Yang penting itu nyaman dikendarai. Jadi walaupun dia dimensinya kelihatan agak besar ya, tapi ketika dinaikin dengan postur orang Indonesia itu udah rasanya bukan ngepres ya, tapi udah sesuai sehingga ininya dirasain sama pengendara orang Indonesia itu udah nyaman, ringan dan kelihatannya juga mudah dikendalikan. Presisi ya intinya ya, presisi. Nah, dimanjakan juga ada logo CBR-nya sekarang di speedometer. Oke, di panel meter ya. Di Jadi panel lebih, meter lebih udah elegan ada. ya, dia lebih Jadi keren. dia merasa, wah diingetin nih naik CBR, cing. Cuy gitu. Ini CBR. CBR cuy. Kira-kira gitu sih. Nah, ini secara yang benar-benar signifikan sama kakaknya misalkan. Apa aja underlock? Ah ini kalau bicara reading posture. Ah. Nah, karena kalau kakaknya ini emang buat buat di ready to circuit ya. Ready to circuit artinya secara komponen dia udah siap untuk terjun di sirkuit buat race day gitu ya atau track day gitu ya. Dia siap sehingga posisi stangnya itu otomatis under yoke. Nah, itu mengaplikasikan riding posture super sport murni ya. Jadi salah satunya CBR 250 RR itu pertimbangannya masih bisa dibeli gitu ya, karena dia masih memegang teguh ya, prinsip super sport. Beda dengan yang lain. Itu ya 250. Nah, bagaimana yang CBR 150R ini? Nah, kalau ini kan tadi racing tapi di perkotaan. Jadi looks-nya racing tapi di perkotaan. Tetap nyaman dikendarai. Jadi Apriuk dia. Gitu ya. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan Mas Oko dari teman-teman semuanya. Oh, Ya. harus buka HP dulu Ya, ya. dibuka HP dulu. Ya. Coba teman-teman dan juga sembari Mas Oko mencari pertanyaan-pertanyaan dari Mas Mbak Lur semuanya, kami ingatkan ya, kami ada promo menarik buat Mas Mbak Lur semuanya. Jadi ada potongan DP 1 juta rupiah dan ada plusnya juga. Ada potongan hingga 130.000 rupiah untuk setiap angsurannya. Jadi setiap bulan teman-teman mengangsur, ya Mas Mbak Lur mengangsur, itu ada potongan hingga 130.000 rupiah. Promo nggak menarik apalagi yang engkau dustakan gitu ya. Jadi silakan Mas Mbak Lur semuanya yang pengen membeli CBR 150R yang oke lah, menurut kami recommended lah ya untuk dibeli. Mas Mbak Lur semuanya silahkan untuk segera mendaftarkan diri. Mungkin bisa chat dari admin-adminnya Honda Jateng ya Mas Mbak Lur semuanya, bisa chat, bisa tanya-tanya di sana juga, nanti bisa langsung kita kasihkan informasi bagaimana cara untuk membelinya. Dan oke Mas Ako, ada pertanyaan? Ada Siap. pertanyaan silakan dari dibaca dan dijawab. Anugrah RM
Sitorus. Wes. Nah, ini Ini orang jauh lah ya. orang jauh, Orang jauh lah Medan. ya. Apa saja fitur keamanan yang terdapat pada all new Honda CBR 150R? Oke. Yang apa nih? Yang dapat memberikan rasa aman bagi pengendaranya sekaligus menjadi unggulan CBR 150R dibanding motor sport lainnya. Pertanyaan yang oke nih. Susah dijawab ini ya. Susah dijawab. Susah dijawab. Jadi kalau ngelihat dari CBR ya memang kalau dari kita bicara powertrainnya dulu atau tenaga mesinnya. Ini Oke. tenaga mesinnya termasuk fast in the city, artinya memang termasuk kenceng juga untuk di dalam kota. Oke. Jadi pertanyaannya benar sih, bagaimana untuk memberikan rasa aman. Sebenarnya tadi kita sudah membicarakan ya, salah Yeah. satunya karena pengendara ini harusnya kan juga mahir ya. Selain mahir mungkin ada sesuatu hal sehingga Honda pastinya memasang namanya anti-lock brake system. Nah, jadi ABS perangkat ini memang membuat roda itu tidak mudah terkunci. Jadi masih bisa dikendalikan. Nah, itu fitur pertamanya. Yang kedua, karena digunakan di perkotaan sehingga reading posturnya ini disesuaikan. Siap. Menggunakan upper yoke. Ya. Ya, jadi nggak terlalu merunduk. Ya. Jadi masih nyaman gitu ya, masih nyaman digunakan dan juga masih lincah gitu ya. Dan ini jadi jadi nilai tambah ya untuk keamanannya juga karena dia nyaman untuk dikendarai di perkotaan tapi tetap lincah gitu ya. Terus yang berikutnya lagi ada yang namanya tadi sudah diterangkan sih sebenarnya ESS ya, Emergency Stop Signal. Nah, ini memberi peringatan tambahan buat yang berada di belakang motor kenceng ini. Oh, iya. Jadi kalau dia memang harus mengerem keras gitu ya, kan namanya juga motor kenceng ya. Ya, kadang juga harus namanya situasi di jalan itu kadang membutuhkan pengereman. Betul. Nah, pengereman yang keras gitu ya. Nah, emergency stop signal itu akan memberikan isyarat tambahan di belakang sehingga orang yang di belakang itu mendapat perhatian dan mampu untuk mengerem lebih dini. Ya, sehingga nggak nyundul. Nah, itu juga yang memberikan faktor keamanan. Terus ada lagi nih. Ada lagi. Ada lagi. Yaitu adalah faktor keamanan yang bisa didapatkan dari sleeper clutch. Oke. Nah, sleeper clutch, ya sleeper clutchnya gini. Jadi kalau misalnya yang menggunakan motor konvensional, jadi sleeper itu akan mengurangi namanya engine brake ketika menghadapi tikungan. Oke. Ya, cuman sih kalau bisa dibilang namanya di perkotaan sih kayaknya nggak sampai kayak di tikungan Sentul gitu ya, beda gitu. Tapi ini tambahan ketika misalnya menghadapi tikungan dan kemudian diajak untuk deselerasi secara ekstrim. Deselerasi itu maksudnya mengerem secara ekstrim, turun dari kecepatan 80 drop sampai 40. Nah, engine brake-nya ini direduksi. Oke. Sehingga roda belakang tidak liar. Kan susah kalau liar, begini-begini kan susah. Ya, bekol-bekol. Iya toh, harus dia tenang. Nah, itu salah satu yang memberikan rasa aman juga. Nah, itu. Kira-kira itu sih. Oke, siap. Kira-kira itu. Nah, Ada pertanyaan lagi? kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Sudah, oke. Dan gini Mas, ini menjelang sesi kita sudah hampir selesai. Oh, udah kita selesai. nggak sadar kita sudah ngomong lebih dari 20 menit ternyata. Iya. Kebelandangan kita. Ya. Iya. Oke. Sekali lagi pertanyaan dari saya Mas, secara overall ya, resume lah ya semuanya mengenai CBR 150R ini yang kita anggap bahwa ini recommended sekali untuk dibeli dari Mas Baklur, Honda Jateng semuanya. Ya pasti rekomendasinya ini legend. Jadi CBR itu kalau mungkin teman-teman yang berada di sini bisa melihat sejarahnya CBR ya, bagaimana Honda mengembangkan CBR series dan kemudian menjadi legenda kayak gitu. Mungkin sekali-sekali baca tentang Tadao Baba kayak gitu. Nah, salah satunya adalah sebuah prinsip yang masih dipakai dan dikembangkan terus sampai ke lini CBR yang 150R.
yaitu apa? Tahu? Total Kontrol. Control. Oh iya total kontrol. Itu sejarahnya dari Tadao Baba tadi ya? Iya, itu merupakan hasil pengalaman riset bertahun-tahun Tadao Baba loh. Iya. Dan itu yang kita harus hargai dan bisa dirasakan di motor Sampai ini. sekarang ya. Nah. Semuanya all CBR semuanya Iya. total kontrol. Ibarat kalau orang Jawa keris gitu ya, itu udah mengalami riset, penyelidikan, pengembangan dan lain sebagainya sehingga menjadi keris yang benar-benar ampuh. Nah, jadi worth it lah ini pengembangan dari bertahun-tahun. Jadi Honda itu mainan motor 4 tak rasanya udah dari tahun 60-an ya. 60-an. Jadi udah oke lah. Bingung ya? Dan oke teman-teman, sekilas mengenai pembahasan dari CBR 150R. Jadi nanti teman-teman kalau mau bertanya silahkan bertanya ya, bisa menggunakan chat di Instagramnya nanti teman-teman. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kita sudah sampai segini? Teman-teman, oke, sudah. Sudah ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Tetap ikuti terus di Ngopek Seklur Rabu Gaul kali ini. Tetap kita akan membahas CBR 150R dan nanti kita akan ditemani oleh teman-teman dari komunitas CBR ya untuk seluruh Jawa Tengah. Oke? Dan terima kasih. The Real Sports Bike. Bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all-new CBR 150R. Own the ride. Coba cek. Yuk, Tori. Mas Adi. Aku masuk. The Real Sports Bike. Bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all-new CBR 150R. Oke, kembali lagi Mas Balur bersama saya ya, Randy Pradita, bersama dengan teman-teman komunitas CBR Semarang ya. Tentunya ada yang pertama ada Mas, siapa Mas namanya Mas? Adi. Ya, karena kita udah agak berjauhan ya jaraknya ya, nggak apa-apa buka masker dulu nggak apa-apa Mas. Nah, oke, Mas Adi dari mana Mas? Dari CBR Klub Indonesia Region Semarang. Oke, CCI ya Mas ya? CCI. Ya istilahnya singkatannya. Nah, Iya. sebelahnya ada Mas siapa Mas namanya Mas? Ada Mas Torek dari Rider All CBR Semarang, bisa dikatakan racer. Oke, bisa dipanggil racer ya singkatannya ya. Oke, yang terakhir nanti ya depan saya ya. Dari Mas Siap. siapa Mas namanya Mas? Bisa dibilang Mas Ragil dari KCI Semarang, Komunitas CBR Indonesia. Oke, copot aja nggak apa-apa Mas. Oh siap. Copot. Siap. Oke, nah malam hari ini ya kita udah bertemu dengan
teman-teman ganteng Mas Balur semua. Nah, tentunya ngapain kita di depan semua ini? Nah, tentunya kita mau bahas tentang kegiatannya teman-teman CBR yang ada di Semarang dan juga Jawa Tengah lah ya perwakilannya. Nah, oke, mulai dari Mas Adi nih Mas, dari CCI. Untuk kegiatan selama di tahun 2020, apa aja sih Mas yang udah dilakuin? 2020 ya. Selama tahun 2020 itu kan kita tahu semuanya terjadi pandemi. Siap. Di bulan sekitar Februari Maret ya. Itu kalau dari CCI sendiri itu udah mulai mengikuti anjuran pemerintah untuk PSBB. Jadi untuk segala kegiatan yang sudah di planning itu hampir semua di ending atau di cancel. Berarti otomatis 2020 nggak ada kegiatan Iya, ya Mas ya. sekali. Nah, untuk adaptasi kebijakan baru nih Mas ya, di tahun 2021 apa aja Mas kegiatannya nanti ya? Rencananya ada nggak? Untuk kegiatan Baik. ada dari CCI sendiri itu untuk secara nasional di tahun 2021 ini akan diadakan Jamnas dan Munas yang ketiga CBR Club Indonesia, itu nanti bertempat di Mojokerto, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur nih ya. Ya, ini Jamnasnya. Siap. Dan Jamnas itu di CCI sendiri dilaksanakan 3 tahun sekali Mas. Jadi memang ini benar-benar mungkin momen yang ditunggu-tunggu sama Teman-teman member-member KCI dari ya. Apa CCI ya? Iya, dari CCI. Siap Mas Adi. Oke Mas, sama juga nih Mas Torik nih ya. Dari kegiatannya Racer nih Mas di tahun 2020 dan juga harapannya di 2021 apa aja nih Mas kegiatannya? Oke. Yang pertama kita mulai pandemi itu kan di awal Maret ya. Nah, itu di bulan Februari kalau tidak salah itu ada touring terakhir, itu kita ke Guci. Itu hampir full tim kita terakhir itu. Terus terlepas dari itu kita ada pandemik ya, bisa dikatakan hampir sama. Segala acara itu depending ya, pada akhirnya kita menentukan acara sendiri ya. Misalkan kita kangen dengan member-member ataupun anggota yang lainnya, kita via Zoom. Oke, Gitu, kan. menjaga ya Mas ya, menjaga kita berkumpul, Itu. bergerombol ya dengan Zoom meeting tadi. Dan yang terakhir ini pas waktu pandemi itu setiap klub dari daerah kita masing-masing itu perwakilan hanya beberapa orang, itu kita acara baksos gitu kan. Kita ada acara baksos itu AHC Jateng, Asosiasi Honda CBR Jateng gitu kan. Itu kita ke Boyolali. Oke. Waktu itu di masjid apa saya kurang tahu, lupa namanya, yang pasti di Boyolali terakhir itu. Oke, dan di 2021 rencananya apa aja Mas? Di 2021 yang pertama kemarin kita sempat ada ngadain apa ya, wacana, tapi itu belum secara pasti sih. Kita mau adain touring itu ke Pacitan. Teman-teman banyak yang pengen nyobain jalan atau medannya Pacitan lagi. Itu sih. Oke, nah ini Mas, dan Mas Rakil ya Mas ya. Nah, kalau dari KCI sendiri Mas, kegiatannya di 2020 dan juga harapannya di 2021 kegiatannya apa aja Mas? Harapan Kegiatannya. kegiatan 2020 ya. Kemarin kegiatan 2020 sempat kita baksos membagikan masker ya di masa pandemi ini. Terus untuk yang terakhir yang kedua kemarin kita muscap Jateng ya. Untuk kedepannya KCI yang ada di Jawa Tengah itu kita harus mau gimana, untuk apa ya, itu di Magelang. Nah terus yang terakhir kemarin kita juga ikut acara di Ambarawa, perwakilan juga sih. Nah terus untuk yang harapannya di 2021 harapan 2021 ya semoga apa ya, banyak lah Mas, cuma kalau dari saya sendiri saya harap untuk member dari Semarang sendiri, KCI terutama, tambah solid, pokoknya tambah semangat lah untuk membangun rumah yang kedua yang di ibarat kata kalau kasarnya di jalanan gitu. Oke. Untuk ke tetangga-tetangga juga kita semoga bisa merangkul. Nah ini ya Mas Balur semua yang sudah menyaksikan pada live
malam hari ini ya, tentunya di Semarang ini ada beberapa klub CBR ya, tentunya ada dari CCI, KCI dan juga Racer. Nah, Mas Balur juga bisa gabung nih ke dalam klubnya yang teman-teman inginkan ya. Nah, tentunya kegiatannya apa aja? Kegiatannya mulai dari touring, baksos ya nggak Mas ya? Dan juga kegiatan positif. Dan tentunya ya, kalau anak-anak teman-teman klub ini semua itu udah mematuhi tahu tentang acara apa safety riding ya. Iya, siap. Mulai dari touring beramai-ramai itu seperti apa. Nah, mereka dibekali dengan ilmu safety riding. Tentunya di jalan oleh teman-teman klub itu bisa ditata dengan baik. Nah, nih Mas Balur semua yang di rumah dan juga menyaksikan pada malam hari ini, sudah pernah nggak sih lihat yang di belakang kita ini ada CBR 150R ya? Nah, untuk Mas Balur dan juga mungkin yang sudah pernah lihat reviewnya dan juga sudah pernah merasakan sensasinya, mungkin bisa komentar di komentar ya. Nah, nanti ada 3 hadiah merchandise Honda Apparel yang tentunya akan didapatkan oleh teman-teman Mas Balur untuk komentar terbaik dan juga komentar inspiratif. Nah, tentunya teman-teman ya dari KCI, Racer dan juga CCI bisa support teman-teman dan juga bisa saling komen. Nah, nih Mas, namanya CBR ini kan full total control ya Mas ya. Yeah. Tentunya untuk kecepatan tinggi itu kan mudah dikendarai. Nah, nih ada nggak pengalaman sensasi berkendara dengan CBR-nya ini di jalan atau juga yang pernah ikut balapan ya di sirkuit pernah merasakan? Mungkin dari Mas Adi nih Mas, pernah ngerasain nggak Mas sensasinya? Kalau saya sendiri, kebetulan kan motor saya itu CBR-nya CBR old. Jadi untuk mungkin yang sudah ada di CBR baru itu kemungkinan belum ada di motor saya. Jadi ya seluruhnya itu saya pakainya dari skill terus setting itu semua manual. Jadi untuk mungkin kalau saya sendiri nggak bisa berkomentar tentang itu karena kebetulan saya user CBR old. Oke, nah ini juga CBR identik dengan kecepatan tinggi ya. Tentunya di teman-teman community ada 2 acara ya, tracky dan juga race day ini Mas. Ya, nah, pernah nggak Mas ikutan acara tersebut? Kalau untuk track day itu kan kalau nggak salah dulu pernah diadakan di ini ya, Mijen ya. Iya. Itu kebetulan dulu CCI juga ikut. Terus untuk yang race day dulu waktu di Sentul itu kebetulan dari CCI sendiri nggak ada perwakilan. Sebenarnya memang udah direncanakan, cuman dekat di hari H mungkin ada beberapa hal juga, jadi belum bisa mengikuti acara race day-nya. Cuman kalau untuk race yang lain bukan di luar acaranya dari Honda ya, itu adalah beberapa yang sudah ikutin juga. Oke, mantap sekali ya. Jadi teman-teman ya, jadi kalau teman-teman gabung di klub, teman-teman bisa menyalurkan hobinya untuk secara ngebut-ngebutan itu di ajang yang sudah disediakan, mulai dari kompetisi ya, dan juga ada track day untuk latihan, dan juga race day tentunya bisa dilakuin. Nah ini ya, kalau mulai dari Mas Ragil, cara mengendarai CBR ini Mas, kesan dan juga mungkin apa sih Mas kok sampai suka dengan CBR tuh seperti apa? Kalau dikatakan suka itu udah dari 2015-an ya. Ini sempat sedikit cerita. Nah, waktu kerja ya gimana ya? Sempat digeber sama wanita pakai R15 itu Mas. Istimewa. Nah, saya posisi itu pakai Beat ISS. Nah, saya ada kerentek di hati tuh. Pengalaman ya, Iya. disakitin apa di playerin ya. Cowok kok kalah ya kayak gini. Nah, Istimewa. bisa nggak bisa, mau nggak mau saya harus beli. Nah, kalau nggak bisa berarti saya kalah sama wanita itu kan. Nah, terus selang berapa minggu, hampir 1,5 bulan lah, saya beli nih satu CBR 2017 itu. Nah, ikut cari-cari di komunitas. Nah, dapat di Semarang. Nah, ditemuin sama dijapri sama Mas Ari dulu, terus ditemukan sama Mas Agung. Nah, saat diceritakan saya masuk KCI 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Nah, terus di situ saya baru merasakan yang namanya
ikut komunitas itu seperti apa, sama yang ngerasain ikut naik motor 150 cc ini seperti apa. Nah, terus keterusan sampai sekarang Jatuh cinta ya Mas ya. Iya. nggak bisa dibilang kata jatuh cinta, pokoknya nggak bisa dikatakan dengan kata-kata itu aja. Waduh, nah, nih berat banget nih ya. Nah, nih ya, mulai dari digeber oleh cewek nih ya, pakai motor lain ya nggak, panas jadinya harus beli. Nah, nih Mas, dari kalau Mas Torik nih Mas, sensasinya waktu ikut balapan di race day seperti apa nih Mas? Oke, waktu itu saya ditunjuk sama teman-teman, disuruh mewakili, ya nggak cuma saya pribadi, masih ada 4 teman itu di race day yang di Sentul itu ya, pertama kali itu saya sempat pernah nyobain, bener-bener nyalinya pun juga teruji, sampai bener-bener tikungannya pun juga teruji juga. Nah itu bahkan sampai ke top speed RPM pun juga teruji. Sampai berapa Mas? Itu kan motor saya kan pernah saya modif di dalam mesinnya intinya. Kalau anak racing bilang kan bore up atau porting polish, ya kan? Iya. Nah, itu kalau anak racing bilang. Itu sempat saya pernah porting polish dan saya bore up. Itu pernah sampai 157, 158. Mantap ya. Setelah itu habis jalannya. Kurang panjang berarti ya? Kurang panjang ya. Kalau masih bisa lurus, bisa lebih lagi dia. Bisa jadi. Bablas kepikiran ya. Oke ini ya, tentunya sensasi dan juga pengalaman rasa-rasanya ya, mulai dari digeber cewek nih ya nggak sih, sampai gasnya mau habis ya nggak. Nah ini sensasi berkendara dengan CBR 150 dan juga CBR 250 RR ya. Nah buat Mas Mbak Lur juga nih ya, jangan lupa komentar nih ya, sensasi berkendara dengan CBR-nya. Nah nanti ada akan 3 hadiah eksklusif Honda Apparel ya, mulai dari jaket, helm dan juga baju buat Mas Mbak Lur semua. Nah nih Mas, kita mau sapa-sapa juga nih buat teman-teman yang sudah gabung nih, ada Jimpin ya, Mas Iwan Suryo nih ya, bapaknya CBR Race Day ya, ya. Ada Ko Hendra nih ya, ada Jimpin juga. Nah nih Mas, ada pertanyaan nih ya, tadi tentang dari Mas Kunz van Bater ya, siapa nih ya. Nah Mas, ini kan teman-teman ya nggak, lagi rame-ramenya motor sport itu kan dikasih knalpot racing nih ya nggak. Nah menurut dari komunitas sendiri itu seperti apa sih knalpot racing itu? Apakah menambah daya gebernya? Apakah kenapa sih kok hobi? Apa suka dengan knalpot racing seperti ini? Mungkin dari siapa nih yang mau jawab nih? Dari gantian dari sana aja. Oke nih, Mas Ragil nih. Siap. Tapi pilah ya Mas Ragil dulu nih. Nanti ada banyak pertanyaan juga nih ya teman-teman ya. Pertanyaannya Tadi ini knalpot racing nih Mas. mungkin dari segi pribadi ya Mas ya. Kenapa sih suka, atau mungkin teman-teman suka nih? Kalau Komunitas. pribadi saya itu seru saat kita berbaris. Contoh yang pernah touring kayak Mas, saya Mas Torik sama Mas Jack ya. Kalau touring itu sampai berbaris berapa meter, kisaran sampai 20 meter, beberapa orang, beberapa motor itu ya Pak. Pokoknya itu indah sekali. Oke, tentunya itu di jalan yang sepi ya Mas ya. Beda kalau kita riding cuma 1-2 motor knalpot itu mungkin kedengarannya beda ya untuk pendapat dari masyarakat. Nah itu mungkin kembali ke diri kita sih. Oke, mantap sekali ya Mas ya. Nah, kita juga mau coba baca juga nih ya teman-teman yang lainnya juga nih ya, yang sudah komentar nih ya. Oke. Nah, nih Mas, kalau kita lihat dari CBR 150R ini ya, yang di belakang kita ini, menurut Mas nih, mungkin apa sih pandangan pertama yang dilihat nih ya? Apa yang disukai nih dari CBR 150R di belakang kita ini? Kalau dari lihat tampilannya dari depan sini nih, Mas. Mungkin dari Mas Torik nih Mas, apa sih Mas yang paling disuka nih? Kalau untuk saya pribadi, yang pertama inti untuk
untuk CC 150 series ya. Yang pertama di motorsport itu CBR sudah menggunakan upside down. Oke. Pertama kali melihat dari situ yang kelihatan Langsung ya. siap. Kerennya Atau gitu mewah, ya. ya. Bikin orang, ini motor 150 tapi pakai upside down ya. Oke nih, kalau dari Mas cek nih Mas, selain dari shocknya nih Mas, apa Mas mungkin Mas? Kalau saya sih dari awal Baby RR itu muncul, saya udah seneng banget sama bodinya. Apalagi sekarang diaplikasikan di CBR 150. Oke ya. Ya pasti seneng banget sama Ini yang bodinya. bikin kemarin pada rame ya, di komentar-komentar teman-teman komunitas ya. Ya mungkin bikin. ada Apa sih tanggapan bedanya gitu kan? negatif gitu kan. Cuman ya kita ambil positifnya aja lah. Dengan harga terjangkau kita bisa dapat motor yang keren. Oke nih ya, dari bodinya mungkin ini udah perbedaan ya, mungkin ya dari Iya, yang pasti. kemarin sekarang ya. Banget, beda banget. Oke nih Mas, kalau dari Mas Rakil nih Mas, apa Mas? Kalau untuk body sih cinta Mas. Oke, kalau cinta ya. Cinta. Udah tahu nggak fitur ada assist slippery clutch-nya Mas? Baru tahu ini. Baru tahu Iya. ya. Tadi kalau assist slippery clutch itu kan menambah ini ya, kemudahan untuk menambahkan gigi ya, tanpa adanya gesekan berlebih. Nah, tentunya teman-teman kalau akselerasi bisa lebih cepat lagi. Ini yang mungkin fitur sebelumnya belum disematkan ya. Nah, nih dari mungkin nih dari warna-warna udah tahu nggak sih warna-warna dari CBR 150 ini ada apa aja? Yang baru. Yang baru. Mungkin dari Black Matte kalau nggak salah. Oke ini ya Black Matte ini Mas. Kalau Mas Torik taunya apa aja Mas? Black Freedom, Oke, Black Freedom, Racing Red, Racing Red. mungkin bisa dibantu sama Mas Cek. Nanti kalau tak jawab semua, Dibantu Mas Cek. Kalau saya sendiri sebenarnya belum lihat reviewnya langsung karena apa ya, kemarin sempat baca-baca doang yang ketika muncul itu terus ada tanggapan negatif dan lain-lain, jadi malah saya jadi agak kurang tertarik buat baca reviewnya karena masih ada tanggapan-tanggapan dari netizen tuh yang nggak positif lah. Jadi belum saya review, belum baca review dan belum lihat reviewnya sih. Mungkin kalau Repsol ada nggak sih ya? Ada. Ada Repsol. Repsol ya. Nah, ini ya. Nah, warna-warnanya ada berapa tadi? Berarti ada 5 ya. Ada 5 varian warna ya. Bisa Mas Mbak Lur ya. Tentunya Mas Mbak Lur semua nih ya bisa ambil dengan potongan DP sebesar 1 juta dan dengan cukup angsuran ya enggak sih? Teman-teman bisa dapat potongan hingga 130 tiap angsurannya. Nah, Mas Mbak Lur buruan datang ke dealer-dealer terdekat untuk bisa merasakan sensasinya. Nah nih Mas, ada yang beberapa pertanyaan lagi nih dari Mas Juniat nih ya. Dari tanggapannya teman-teman nih ya, komunitas ya. Kalau spion jalu nih ya, bisa buat tampilan motor paling keren atau malah berbahaya Bang? Nah, spion jalu yang seperti apa nih? Oh, sebenarnya saya. Mungkin kayak Tomo ya. Atau Yang kayak apa sih? Benar. Tomo. Yang kayak apa? Tomo. Spion Tomo yang kecil itu. Oh, yang kecil di sini, Yang taruh di stang. di stang ya. Berarti yang kayak bulat gitu. Kalau di stang ini ya di Oke. gripnya tuh ya. Oh. Oke, dari teman-teman nih, mungkin ada nggak sih tanggapan nih tentang, ada nggak teman-teman di komunitasnya yang pakai seperti itu? Nggak ada ya di racer ya? Nggak ada semua nih ya. Nggak, berarti Kayaknya itu kalau dipasang di motor racing malah aneh. bahaya, malah aneh ya. Aneh. Kalau bisa wagu. Nah, ini Mas Jun ini dari teman-teman komunitas CBR kalau pasang spion jalu ya rata-rata malah nggak ada nih ya. Mungkin di Ya mungkin itu kembali ke selera ya. Selera usernya ya. Masing-masing bisa memaksakan. siap ya. Ini ada yang udah mau beli tricolor nih ya. Nah, ada yang tanya nih ya dari Redel RCBR Semarang nih ya, udah nonton, udah komen juga ya. Oke nih, mau tanya tentang event race day atau track day diadakan. Nah, ini ya, untuk acara race day dan track day, kemungkinan nih ya, ini masih kemungkinan nih ya. Semoga sih kita bisa jalanin acaranya ini ya. Dari secara rangkaian acara, kemungkinan di bulan Juni atau Juli kita ada track day. Jadi tentu harapannya sih pandemi juga semakin bisa diminimalisir lah ya. Nah itu bisa kita lakuin. Dan juga race day kemungkinan di bulan Oktober atau November. Nah tentunya teman-teman semua, Mas Mbak Lur juga yang malam hari ini nonton, juga teman-teman komunitas CBR, siapin aja nih kendaraannya, siapin aja nih performa primanya nih ya teman-teman ya, untuk bisa ikutan nantinya. Nah ini juga
mau baca-baca lagi nih ya untuk temen-temen nih, untuk komentar-komentarnya ya. Oke, ini ada, kita lihat-lihat nih. Nah ini cukup nggak spion cuma. Nah nih mau tanya lagi nih kalau boleh ya Mas, tentang fenomena ban cacing nih. Nah ini kan ban cacing satu nih, ini kan kalau untuk motorsport itu kan kekecilan nih lah. Dari teman-teman klub sendiri untuk anggota atau membernya yang pakai ban cacing seperti apa nih kebijakannya nih? Mungkin dari siapa dulu nih, Mas Torik dulu nih. Oke, yang pasti kalau dia pakai ban cacing, istilahnya pengen gabung dengan klub kita, kita ada aturannya dan ADART. Ketika dia pengen gabung ya kita nggak bisa segampang itu untuk menerima, dengan alasan yang pertama kali dia pakai ban cacing. Karena dengan adanya dia pakai ban cacing seperti itu, ketika kita pada saat konvoy atau kita touring, itu nanti bahkan malah bisa meresahkan kita semua. Gitu. Nggak cuma kita, pengendara orang lain juga. Oke ya. Dari situ. Jadi kalau teman-teman yang ban cacing mau masuk klub, karena apa? Di klub ini kan memang safety-nya dijaga ya. Tentunya ban cacing nggak bisa masuk, atau kalau mau gabung harus diubah dulu dong gitu ya. Siap. Nah, apakah ini juga berlaku di teman-teman KCI ini Mas Rakil? Kalau untuk KCI sih nggak ada sih Mas, nggak ada. Kita untuk masalah motor sesuai standar. Udah. Berarti yang nggak standar katakanlah pakai ban cacing seperti itu nggak bisa gabung bisa. ya, harus Karena diubah dulu apa? ya. Kita juga kalau di jalan tuh mikir nyawa soalnya nanti. Kalau kita nanti kalau pas posisi riding juga seperti Mas Torik tadi bilang meresahkan yang rombongan mungkin. Kalau pas kita juga tidak tahu kalau nanti ke depannya kalau pakai ban cacing juga kan, sempat kemarin ada temen bilang kalau belokan itu pun bisa itu pun bisa menghalau keseimbangan kita saat ada belokan gitu Mas. Nah makanya untuk mbak-mbak yang mas-mas yang mau ikut komunitas ya sayangilah nyawa gitu. Sayangilah nih ya teman-teman ya. Karena apa? Nyawa cuma satu, nggak ada syaratnya nih ya. Jadi kalau kita berkendara pun juga harus cari aman tentunya. Nah nih kalau di CC ini Mas juga sama nggak Mas juga? Nggak boleh juga ya? Apakah Kalau ada untuk- kebijakan seperti apa nih? Kalau sebenarnya sih untuk aturan resminya tuh nggak ada. Cuma kembali ke kebijakan masing-masing region mungkin ya, atau kotanya tersebut. Karena sempat ada juga itu mungkin di region, salah satu region lah, itu ada teman yang udah member. Awalnya dia motor standar nih, terus mungkin nggak tahu kenapa dia ini ya tergoda, akhirnya dia pakai ban cacing. Waduh. Karena itu memang ada nih, ini real nih ya ceritanya ya, ada. Terus kita juga nggak langsung semena-mena, lu pakai ban cacing, lu keluar, lu nggak usah di sini. Nggak, kita nggak gitu. Paling cuman kita Ingatkan mungkin ya Mas. lebih ke kita olok-olok sih sebenarnya. Kalau anak komunitas Kita nih olok-olok, iya. ini ya sindirnya secara rame-rame nih ya. Akhirnya si Ani baper nih, dan akhirnya dia mundur sendiri tanpa kita ini. Ya maksudnya kita cuman ngingetin. Ingatin nggak bisa. Ya kalau ya benar-benar teman-teman semua tadi ya, karena di jalan itu juga kan nggak cuman kita yang pakai jalan, kecuali kita punya jalan sendiri, kita lewat situ nggak ada yang membahayakan. Cuman kan ini jalan rame-rame, jalan umum. Jadi kalau untuk keselamatan dan keamanan sendiri itu sepertinya nggak terlalu rekomendasi kalau pakai. Oke nih Mas Balur semua nih ya, pesan yang paling penting buat Mas Balur juga yang juga suka kecepatan ya. Tentunya pakai CBR itu nggak cuma gaya aja nih, tapi fitur keselamatan dan juga berkendara secara aman itu harus teman-teman wujudkan di jalan, ya nggak sih? Karena apa? Teman-teman ingat nyawa kita cuma satu nih ya. Ini teman-teman komunitas juga udah mengajarkan juga teman-teman untuk safety juga, untuk berlalu lintas. Nah tentunya buat Mas Balur semua yang malam hari ini nonton, ada
subsidi DP sebesar 1 juta rupiah untuk All New CBR 150 series, ya enggak? Nah, tentunya hemat angsuran hingga Rp130.000 tiap ngangsurnya. Nah, teman-teman semua, tadi udah ada 3 pemenang untuk pertanyaan dan juga experience-nya menaiki dengan CBR 150 nih ya. Yang pertama nih ya, ada Mas Anugrah M. Sitorus nih. Nah, selamat buat Mas Anugrah M. Sitorus nih ya. Dengan ini tanggapannya menurut saya Honda CBR 150R ini sangat cocok digunakan oleh solo touring keliling Indonesia karena desainnya yang sporty dan juga performanya yang tinggi. Selamat nih ya buat Mas Anugrah, nanti DM ke Instagramnya Honda Jateng ya, jangan lupa. Yang kedua ada Mas Mustafa 9200 nih. Selamat buat Mas Mustafa ya. Nah, Honda CBR 150R adalah motor impian saya karena fiturnya lengkap dan membuat saya terpesona. Dan yang ketiga ada dari Mas Kunz Van Butter. Wah, ini namanya lumayan ngeri-ngeri sedap, susah. Untuk ya ada pemenang ketiganya. Nah, untuk masing-masing pemenang nanti akan dihubungi dan juga menghubungi ya ke DM. Oke? Nah nih Mas, ini kan udah mau di akhir sesi nih. Siap. Nah, mungkin harapannya nih dari teman-teman komunitas terhadap Honda nih sebagai pabrikan motor dan juga kepada teman-teman yang lain, Mas Mbak Lur semua nih ya, untuk kedepannya seperti apa? Mungkin dari Mas siapa dulu nih, tadi kan udah penjelasan Mas Adi nih ya, mulai dari Mas Torik. Nah, mulai dari Honda dulu nih Mas, untuk dari motor nih Mas, harapannya seperti apa dan juga mungkin pengen riding kemana nih? Gitu. Di tahun ini atau kedepannya? Kedepannya. Kedepannya. Yang pertama yang tadi saya bilang di awal, teman-teman itu pengen kita konvoy, kita happy lagi, itu ke Pacitan. Oke, Pacitan. Karena kenapa pasti bilangnya Pacitan? Yang pertama, teman-teman dari rider All CBR Semarang itu kebanyakan dia pada suka cornering. Oke. Itu. Sedangkan di sana pun juga jalan medan jalannya kan untuk cornering kan lumayan. Gitu. Dalam arti lumayan, kita bisa menguji dengan kemampuannya kita masing-masing. Itu sih. Oke nih ya, harapannya itu ya Mas ya, semoga bisa terlaksana nih ya. Harapannya nih ya Mas, baru juga semua nih ya, semoga pandemi juga segera berakhir nih ya tentunya. Kita dari Indo nih, kumpul-kumpul sama teman-teman semua, bisa berjalan beriringan ya nggak sih? Nah, kalau dari Mas Trakil nih Mas, seperti apa nih Mas harapannya dan juga agenda ke depan dan juga keinginannya seperti apa nih untuk Saya dari KJ Semarang ingin berharap semoga kita penghobi motor terutama CBR selalu ya gimana ya kalau ngomong susah dia ya tetap menjalin silaturahmi sesama, mungkin dari Mas Torik dari Racer, Mas Jack dari CCI dan yang lainnya. Dan untuk harapan kedepannya maju terus, pantang mundur, cintai komunitasmu, jangan hidup di dalam komunitasmu pokoknya. Nah, terus untuk Honda tetap nomor 1, jangan sampai diduakan pokoknya. mantap sekali ya. Oke nih ya, kalau dari Mas Jack nih Mas. Kalau dari saya sendiri mewakili CCI ya, harapannya sih Jamnas dan Munas yang ketiga CCI itu bisa terlaksana ya Masnya. Oke, semoga nih ya. Itu bulan apa Mas kira-kira Mas? Masih wacana juga sih itu untuk bulannya. Kemungkinan di bulan September atau Oktober. Oke, semoga bisa selesai Iya, ya. semoga aja itu bisa terlaksana untuk khususnya buat CCI. Lalu untuk Honda sendiri sih mungkin semoga aja bisa lebih mengembangkan inovasi-inovasinya yang baru yang membuat kita rider atau user-user yang lain itu kagum lah dengan inovasi yang baru. Mantap sekali ya. Nah, kita mau sama-sama juga nih ya buat teman-teman yang sudah hadir
pada malam hari ini ya, walaupun nggak bisa kumpul nih ya, dari ARC CBR Kudus nih ya, dari CBR Kudus ya, dan juga ada lagi dari Cipin ya, Kudusnya telat tadi ya, datang dari Falcon juga, Falcon CBR. Kita mau sapa-sapa lagi nih ya dengan teman-teman. Ini ada KC wilayah Jakarta juga sudah hadir nih ya. Ada siapa lagi nih? Wah, ini banyak juga teman-teman komunitas yang sudah hadir nih ya tentunya ya, dari racer juga ya, rider LCBR Semarang juga yang sudah hadir ya, dari Mas Iwan Suryo nih tentunya ya, sebagai pelopor nih ya, sebagai pelopor di race day juga ya tentunya Mas. Besar harapannya dari teman-teman komunitas race day juga bisa terlaksana dengan baik tentunya. Nah, ini tadi kan kita sudah menyampaikan beberapa pesan-kesan nih ya. Nah, ini juga pesan-kesannya buat teman-teman yang di rumah nih ya. Tentunya jaga kesehatan juga. Yang kedua adalah tetap berkendara secara aman juga ya. Tetap ikutin informasi terbaru dari kita, dari Honda Jateng dan juga Honda Community Jawa Tengah, dan juga jangan lupa nih ya, bisa teman-teman kunjungi websitenya kita di hondacommunityjawatengah.com. Nah, di situ ada beragam agenda dan juga informasi kegiatan mengenai klub dan juga informasi kegiatan dari main dealer. Nah, nih ya Mas Balur semua juga terima kasih atas partisipasinya dan juga atas supportnya ya dari teman-teman CBR Club di Semarang ya, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat juga teman-teman CBR di wilayah yang lainnya juga, karena kita masih belum bisa berpindah kota ya, masih di Semarang. Perwakilan dari teman-teman CBR ini semoga bisa menambah kekangenan teman-teman untuk bisa berkumpul bareng. Nah, tentunya ya teman-teman semua yang di sini tetap jaga keselamatan berkendara. Oke, dan juga jangan lupa ya Mas Balur juga ya, yang malam hari ini bisa langsung datang ke dealer-dealer terdekat untuk merasakan sensasinya CBR 150R ini. Nah, mulai dari fitur-fiturnya tadi ya, ada disebutkan dari Pak Oke tadi ya, dari ada upside down, ada slippery clutch, dan juga yang tentunya yang paling dicintai teman-teman komunitas adalah bodinya, ya nggak sih? Karena bodinya CBR ini emang benar-benar bisa bikin jatuh cinta tadi kayak Mas Rakil ya. Siap. Dipelayarin cewek lain tetap gas, ambil yang baru. Oke, terima kasih sudah menonton kami malam hari ini. Sampai jumpa di acara ngoprek selanjutnya. Dadah semua. The Real Sports Bike. Bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all-new CBR 150R. Own the ride.